Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian mengenai galat. Galat adalah selisih antara nilai hasil perhitungan analitik atau nilai eksak yaitu A dengan nilai hasil perhitungan numerik yaitu nilai perkiraan. Nah, di sini ada rumus dari galat yaitu epsilon sama dengan nilai eksak dikurang dengan nilai perkiraan. Selanjutnya ada jenis-jenis galat yaitu yang pertama ada galat mutlak. Galat mutlak adalah ukuran dari kesalahan yang terjadi dalam suatu pengukuran atau perhitungan tanpa mempertimbangkan arah kesalahan tersebut atau positif dan negatif. Rumus dari galat mutlak yaitu epsilon m sama dengan A dikurang atau pi. Selanjutnya ada galat relatif. Galat relatif adalah ukuran kesalahan yang dinyatakan dalam bentuk proporsional terhadap nilai yang sebenarnya. Ini memberikan konteks tentang seberapa besar galat tersebut dibandingkan dengan nilai yang diukur. Rumus dari galat relatif yaitu epsilon r sama dengan epsilon m dibagi A dikali dengan 100%. Nah, di sini ada keterangannya yaitu epsilon m yaitu galat mutlak dan epsilon r yaitu galat relatif. Selanjutnya yaitu penyebab terjadinya galat, yaitu yang pertama galat pembulatan terjadi karena keterbatasan dalam representasi angka pada komputer. Selanjutnya ada galat pemotongan terjadi ketika suatu proses tak hingga dipotong atau dihentikan setelah beberapa iterasi. Selanjutnya itu ada tipe galat dalam pengukuran, yaitu yang pertama galat sistematis. Galat sistematis yaitu galat yang konsisten dan dapat diprediksi, seperti kesalahan kalibrasi alat atau kesalahan bacaan. Selanjutnya yaitu ada galat acak, yaitu galat yang tidak dapat diprediksi, seperti fluktuasi lingkungan atau variasi proses. Selanjutnya itu ada galat kasar, yaitu galat yang disebabkan oleh kesalahan manusia seperti pembacaan yang keliru atau kesalahan prosedur. Selanjutnya yaitu ada sumber galat acak. Sumber galat acak terdiri dari beberapa macam. Yang pertama yaitu fluktuasi suhu, yaitu yang meliputi suhu lingkungan yang tidak terkontrol dapat menyebabkan variasi dalam pengukuran. Sumber galat acak yang kedua yaitu ada getaran, yaitu yang meliputi getaran dari mesin atau lingkungan sekitar dapat mempengaruhi kekuatan pengukuran. Nah, selanjutnya yaitu ada elektrostatis yang meliputi muatan listrik statis dapat mengganggu pembacaan alat ukur elektronik. Selanjutnya yaitu ada kesalahan pembacaan meliputi kesalahan manusia dalam membaca skala alat ukur juga dapat menyebabkan galat acak. Selanjutnya yaitu ada contoh sumber galat acak yang telah saya sampaikan tadi, yaitu fluktuasi suhu, getaran, elektrostatis, kesalahan pembacaan. Nah, yang pertama ada contoh dari fluktuasi suhu, yaitu contohnya saat mengukur suhu udara di luar ruangan, perubahan suhu yang tiba-tiba akibat angin atau sinar matahari yang muncul dan menghilang dapat menyebabkan variasi dalam hasil pengukuran. Misalnya jika suhu diukur pada pagi hari dan kemudian diukur lagi pada siang hari, hasilnya mungkin berbeda karena fluktuasi suhu yang tidak terduga. Sumber galat yang kedua yaitu getaran. Contoh dari sumber galat getaran yaitu dalam pengukuran berat menggunakan timbangan digital yang sensitif, getaran dari mesin atau lalu lintas di dekatnya dapat menyebabkan pembacaan yang tidak stabil. Misalnya jika timbangan digunakan di dekat jalan yang ramai, getaran kendaraan yang lewat dapat menyebabkan timbangan menunjukkan angka yang berbeda setiap kali. Sumber galat acak yang ketiga yaitu elektrostatis. Contohnya yaitu dalam pengukuran menggunakan alat ukur elektronik, muatan listrik statis yang ada di lingkungan dapat mengganggu pembacaan. Misalnya jika alat ukur diletakkan di dekat bahan yang mudah terisi listrik statis seperti plastik, pembacaan alat dapat terpengaruh dan memberikan hasil yang tidak akurat. Sumber galat yang keempat yaitu kesalahan pembacaan. Contoh dari sumber galat kesalahan pembacaan yaitu ketika menggunakan alat ukur dengan skala analog seperti pengukur panjang, kesalahan manusia
dalam membaca skala dapat menyebabkan galat acak. Misalnya jika seorang pengamat melihat skala dan secara tidak sengaja membaca 4,5 cm sebagai 4,7 cm, ini adalah kesalahan yang tidak dapat diprediksi dan dapat terjadi secara acak. Selanjutnya yaitu ada faktor yang mempengaruhi galat, yaitu yang pertama kualitas alat ukur yang meliputi keakuratan, resolusi, dan presisi alat ukur mempengaruhi besarnya galat yang muncul. Selanjutnya yaitu ada prosedur pengukuran, yaitu kesalahan dalam mengikuti prosedur dapat menyebabkan galat yang signifikan. Selanjutnya yaitu ada lingkungan pengukuran, yaitu faktor lingkungan seperti suhu, kelembapan, dan getaran dapat mempengaruhi pengukuran. Selanjutnya itu ada kemampuan pengamat, yaitu keterampilan dan pengalaman pengamat juga berkontribusi pada akurasi pengukuran. Selanjutnya yaitu metode evaluasi galat. Metode evaluasi galat ada beberapa macam, yaitu yang pertama analisis statistik, yaitu menghitung nilai rata-rata, deviasi, standar, dan internal kepercayaan untuk mengevaluasi galat. Metode yang selanjutnya itu ada kalibrasi, yaitu memeriksa dan menyesuaikan alat ukur agar memberikan hasil yang akurat. Metode selanjutnya itu ada analisis ketidakpastian, yaitu menentukan sumber-sumber galat dan menghitung ketidakpastian total pengukuran. Metode selanjutnya itu ada kontrol kualitas, yaitu menerapkan prosedur dan praktik terbaik untuk meminimalisasi galat pengukuran. Nah, di sini ada contoh dari metode evaluasi galat. Yang pertama yaitu analisis statistik. Contohnya yaitu dalam sebuah eksperimen untuk mengukur tinggi tanaman, pengukuran dilakukan pada 10 tanaman yang sama. Setelah mengumpulkan data tinggi tanaman, analisis statistik dilakukan untuk menghitung nilai rata-rata, deviasi, standar, dan interval kepercayaan. Dengan cara ini, peneliti dapat memahami seberapa besar variasi dalam pengukuran dan menentukan apakah galat yang ada dapat diterima atau perlu diperbaiki. Metode selanjutnya yaitu ada kalibrasi. Contoh dari kalibrasi yaitu sebuah timbangan digital digunakan untuk mengukur berat bahan kimia sebelum digunakan. Timbangan tersebut dikalibrasi dengan menggunakan bobot standar yang diketahui. Jika timbangan menunjukkan hasil yang tidak sesuai dengan bobot standar, maka alat tersebut disesuaikan agar memberikan hasil yang akurat. Proses kalibrasi ini penting untuk memastikan bahwa alat ukur memberikan hasil yang konsisten dan dapat diandalkan. Metode yang ketiga yaitu analisis ketidakpastian. Contoh dari analisis ketidakpastian yaitu dalam pengukuran suhu menggunakan termometer, peneliti mencatat semua sumber galat yang mungkin terjadi seperti ketidakpastian alat, kesalahan pembacaan, dan fluktuasi suhu lingkungan. Dengan menghitung ketidakpastian total dari semua sumber galat ini, peneliti dapat memberikan rentang nilai yang lebih akurat untuk hasil pengukuran. Misalnya suhu adalah 25 derajat Celcius kurang lebih 0,5 derajat Celcius. Metode selanjutnya itu ada kontrol kualitas. Kontrol kualitas contohnya yaitu dalam proses produksi, perusahaan menerapkan prosedur kontrol kualitas yang ketat. Setiap alat ukur yang digunakan dalam proses produksi diperiksa secara berkala untuk memastikan bahwa mereka berfungsi dengan baik. Jika ditemukan alat yang tidak akurat, alat tersebut segera diperbaiki atau diganti. Dengan menerapkan kontrol kualitas, perusahaan dapat meminimalkan galat pengukuran yang dapat mempengaruhi produk akhir. Selanjutnya itu ada studi kasus analisis galat dalam kehidupan. Yang pertama ada pengukuran berat badan. Galat dalam pengukuran berat badan dapat disebabkan oleh proses pertimbangan yang tidak tepat atau kalibrasi timbangan yang kurang akurat. Selanjutnya itu ada pengukuran suhu tubuh, yaitu galat dalam pengukuran suhu tubuh dapat disebabkan oleh posisi termometer yang tidak tepat atau kondisi lingkungan yang tidak stabil.
Selanjutnya ada pengukuran tekanan darah. Galat dalam pengukuran tekanan darah dapat disebabkan oleh proses lengan yang tidak benar atau manset yang tidak pas. Nah, selanjutnya itu ada contoh galat dalam pengukuran. Galat dalam pengukuran terbagi menjadi dua, yaitu galat sistematis dan galat acak. Nah, yang pertama ada contoh galat sistematis, misalnya pengukuran suhu air. Jika termometer yang digunakan untuk mengukur suhu air selalu menunjukkan suhu 1 derajat Celcius lebih tinggi dari suhu sebenarnya karena kesalahan kalibrasi, maka setiap pengukuran suhu air akan memiliki galat sistematis. Misalnya, jika suhu air sebenarnya adalah 25 derajat Celcius, termometer akan menunjukkan 26 derajat Celcius setiap kali. Contoh galat acak, yaitu pengukuran suhu. Ketika mengukur suhu tubuh dengan termometer, jika posisi termometer tidak konsisten atau misalnya kadang-kadang diletakkan di bawah lidah, kadang-kadang di ketiak, hasil pengukuran dapat bervariasi. Fluktuasi suhu lingkungan seperti perubahan suhu ruangan juga dapat menyebabkan variasi dalam hasil pengukuran yang merupakan contoh galat acak. Nah, berikut ada kesimpulan dan saran, yaitu kesimpulan dari analisis galat sangat penting dalam pengukuran ilmiah untuk memahami keakuratan dan ketidakpastian hasil. Nah, di sini ada saran, yaitu perhatikan kualitas alat ukur, ikuti prosedur dengan benar, dan evaluasi galat secara berkala untuk meningkatkan akurasi pengukuran. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih untuk para penonton.